rumah Ustadz ini mau dibakar. Loh, kok bisa mau dibakar warga? Nah, ternyata Ustadz ini baru saja mensyahadatkan satu warga kampung tetangga. Ustadz ini mengalami sakit parah. Rumornya, informasi yang saya dapat pada saat itu, Ustadz ini kena racun. Mengumpulkan beberapa informasi. Ustadz, tolong kumpulkan data-data warga-warga yang tinggal di kampung sebelah. Tokoh-tokoh yang disegani, tua adat, pemangku adat, masyarakat adat. Tiap kali ada warga non-muslim meninggal, ini Ustadz sendirilah datang menggali kubur warga non-muslim tersebut dengan pakaian peci, dengan memakai sarung. Ustadz gali kubur tuh, membantu warga yang meninggal. Alhasilnya Ustadz ini diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar manusia bumi? Kali ini Laskar 7 Langit akan berbagi kisah. Kisah ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika saya aktif pada sebuah masjid, yang dimana pada saat itu saya diamanahkan sebagai ketua lembaga mu'alaf. Selama saya mendapat amanah sebagai ketua, banyak sekali kisah-kisah yang unik dan menarik. Dan kali ini saya akan berbagi satu kisah kepada kalian manusia bumi. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komentar positif, dan bagikan. Cerita ini bermula dari sebuah kampung. Saya tidak akan menyebutkan secara detail namanya maupun tempatnya di mana. Kampung ini memerlukan seseorang dai atau seseorang ustadz yang bisa mengajar ngaji bagi anak-anak kampung tersebut. Banyak sekali anak-anak, tetapi tidak ada yang bisa mengajar ngaji. Warga kampung masih minim pengetahuan dalam hal membaca Al-Quran. Dalam hal agama juga mereka masih belum paham. Mereka beragama Islam, tapi ya mereka tidak paham itu apa itu Islam. Tetapi semangat mereka untuk belajar agama ini sangat tinggi. Nah, itulah teman-teman saudara-saudara yang masih tinggal di daerah perkampungan. Sangat memprihatinkan lah kalau yang dulu mau belajar agama tuh aduh susah lah. Nah, jadi masing-masing lah kemungkinan nenek-nenek moyang dulu-dulunya kan. Sebelum ada ustadz sih dulunya banyak gimana lah gitu namanya orang awam kan. Akhirnya datanglah seorang ustadz muda dari Jawa Barat. Ustadz ini datang tidak membawa apa-apa. Dari segi finansial juga ya, ustadz ini orang biasa-biasa saja. Tidak banyak membawa persiapan ketika ingin bermukim di kampung tersebut. Jadi pada umumnya ustadz-ustadz atau dai-dai yang rela bermukim di perkampungan, di perdesaan, itu kebanyakan mereka difasilitasi oleh warga kampung tersebut. Salah satunya adalah ditumpangkan sebuah rumah, ditumpangkan tanah gitu. Untung-untung kalau ada yang memberikan tanah tersebut ataupun rumah tersebut, tapi kebanyakan yang saya temui di lapangan, ustadz-ustadz ini dipinjami sementara agar mereka, para ustadz ini ada tempat untuk tinggal. Nah, ada stigma negatif. Ini bisa dikatakan stigma negatif atau bukan, saya tidak tahu. Jadi silakan teman-teman berkomentar ya. Jadi para dai ataupun ustadz yang bermukim di sebuah kampung ini, kebanyakan ini digelar ataupun dikatakan cembuli atau semacam apa, ustadz numpang susah. Ya, kenapa numpang susah? Agak aneh kalau ketika pertama kali saya mendengar. Ternyata setelah saya selidiki, setelah saya riset, oh ternyata kenapa ustadz ini diberi gelar ustadz numpang susah? Karena kebanyakan ustadz itu datang dari luar, bukan dari kampung mereka. Kebanyakan dari dai-dai yang datang dari Pulau Jawa yang mau bermukim di perkampungan. Nah, mereka datang ini tanahnya numpang, rumahnya dinumpang, makanannya diberikan oleh warga, motornya minjam dari warga, dan lain sebagainya. Akhirnya adalah istilah kata ustadz numpang susah. Nah, setelah beberapa bulan ustadz ini datang dan bermukim di kampung tersebut, ada kejadian yang cukup menggemparkan. Pada saat itu saya mendapat informasi rumah ustadz ini mau dibakar. Loh, kok bisa mau dibakar warga? Nah, ternyata ustadz ini baru saja mensyahadatkan satu warga kampung tetangga. Biar kalian tidak bingung, jadi kampung tempat ustadz itu tinggal itu adalah kampung muslim. Mayoritas 100% muslim. Orang-orang suku asli setempat yang sudah memeluk Islam dan juga pendatang dari kota Pontianak, dari kota-kota lain yang bermukim di kampung tersebut. Dan kampung tersebut dikelilingi oleh
kampung-kampung non-muslim. Karena ada warga dari kampung tetangga bersahadat di rumah ustadz tersebut, sehingga tidak terimalah mungkin dari pihak keluarganya atau dari pihak apanya gitu. Mungkin karena ada provokator sehingga warga ini emosi dan ingin membakar rumah ustadz tersebut. Tetapi alhamdulillah itu tidak terjadi, karena itu hanya emosi sesaat dari warga kampung sebelah. Setelah tidak berapa kemudian, ustadz ini mengalami sakit parah. Rumornya, informasi yang saya dapat pada saat itu, ustadz ini kena racun. Jadi racun ini masih sering digunakan oleh beberapa oknum warga kepada orang yang mungkin tidak disenangi. Jika masih ada penyakit hati di dalam seperti iri, dengki, benci, dendam, itu racun kadang-kadang masih dipergunakan masyarakat setempat untuk membuat orang yang tidak kita senangi ini menderita gitu. Nah, salah satunya ustadz. Nah, kita tidak tahu siapa nih yang memberikan racun kepada ustadz. Ya, saya pernah menonton pesulap merah di beberapa tempat di Indonesia masih menggunakan racun ya. Nah, dan di Kalimantan ya sangat banyak teman-teman. Cuman tidak terpublikasi saja dan tidak terbukti. Jika ada orang sakit ataupun wafat dikarenakan racun, itu belum ada bukti dari segi medisnya. Itu aja sih. Tapi prakteknya masih banyak sekali dilakukan. Mendapat informasi tersebut, akhirnya saya menghubungi ustadz tersebut. Karena saya posisinya di kota Pontianak dan ustadz itu berada di kampung pedalaman yang cukup jauh dari kota Pontianak. Dan akhirnya saya mencoba menyusun strategi bagaimana dakwah ustadz ini bisa diterima oleh warga, baik warga non-muslim dan warga muslim. Pada saat itu saya memerintahkan ustadz untuk mengumpulkan beberapa informasi. Jadi saya meminta ustadz tolong kumpulkan data-data warga-warga yang tinggal di kampung sebelah. Saya minta ada berapa kakak tokoh-tokoh yang disegani, ada berapa ketua adat. Akhirnya dapatlah data tersebut sekitar 40 sampai 50 kakak. Nah, berdasarkan data ini saya mengeluarkan anggaran dari Baitumal. Nah, jadi tempat masjid saya mengabdi dulu itu mempunyai Baitumal. Jadi selain mempunyai lembaga mualaf, masjid ini juga mempunyai Baitumal. Nah, Baitumal inilah yang menerima dan menyalurkan donasi ya sekitar berapa juta ya. Ditambah lagi dengan berapa jumlah warga muslim setempat. Nah, dari 40 sampai 50 kakak tokoh warga dari kampung tetangga ditambah lagi dengan jumlah kakak yang ada di kampung ustadz tersebut, sehingga sekitar puluhan juta ya, saya mengeluarkan anggaran dari Baitumal. Saya belikan beras dari kota Pontianak. Saya bersama tim masjid mengantar beras ini dari kota Pontianak ke kampung ustadz tersebut. Ketika sampai, saya tidak langsung membagikan. Saya sebelumnya juga menghubungi ustadz. Nanti ketika beras datang, katakan bahwa beras ini adalah punya ustadz, bukan punya kami. Kami hanya mengantarkan. Jadi warga tidak perlu tahu, warga setempat dan warga kampung sebelah tidak perlu tahu dari mana beras ini berasal. Jadi informasinya bahwa beras ini punya ustadz. Jadi biar tidak ada pandangan-pandangan negatif. Maklum teman-teman, ini di kampung. Ya, tergantung kalau ada bantuan datang kita berikan kepada ustadz. Nah, ini ada warga yang suujon tingkat tinggi. Kadang-kadang nih dituduh oleh warganya sendiri menggelapkan sumbangan, menggelapkan ya titipan-titipan orang. Itu salah satu ya, salah satu penyakit masyarakat, penyakit hati yang ada di masyarakat yang masih tinggal di daerah rural. Orang-orang yang tinggal di daerah urban dan rural ini dari segi cara berpikirnya ini berbeda, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi ke ustadz yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillahnya warga di kampung ustadz ini tidak ada yang mempunyai karakter atau sifat yang seperti itu, mempunyai sifat suujon tingkat tinggi ya. Ustadznya aja sendiri dipersangkakan buruk gitu. Nah, alhamdulillah di kampung ini tidak ada. Saya aman nih, masih bisa menerapkan strategi yang sudah saya rancang. Dari kita 50 kakak, tokoh masyarakat, ketua adat, masyarakat adat yang disegani yang berada di kampung sebelah, di kampung tetangga, itu sekitar 50 kakak. Saya memerintahkan ustadz mengantar sendiri kepada 50 kakak tersebut. Jadi ustadz harus memanggul, memikul beras gitu, jalan kaki atau naik motor itu ke rumah tokoh-tokoh masyarakat tadi tuh.
baik yang non muslim, masyarakat adat, orang-orang yang disegani, Ustadz harus sendiri ngantar gitu. Dan alhamdulillah ketika dia Ustadz sendiri yang mengantar, nah kami berada di kejauhan, kami tidak muncul, hanya Ustadz yang harus dilihat oleh warga. Ustadz sendirilah yang harus mengantar beras tersebut agar diketahui warga gitu. Maklumlah di kampung kalau ada informasi baru di kampung ini sangat cepat sekali menyebar ya. Contohnya misalnya ada piring pecah di rumah salah satu warga, itu informasi nyebar cepat, wah piring si A pecah. Nah, informasi di kampung ini kecepatannya melebihi kecepatan dari internet. Saya memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Otomatis kalau Ustadz tuh ngantar beras kan jadi perbincangan warga, dan warga akan menyampaikan lagi dari mulut ke mulut. Nah, dan hal itu terjadi. Dan setelah Ustadz itu mengantar beras tersebut, akhirnya saya dapat informasi baik. Warga akhirnya merespon positif dari kegiatan Ustadz tersebut. Status Ustadz menjadi naik. Setelah Ustadz tersebut bagi beras, Ustadz menjadi lebih disayang oleh warga, baik itu warga muslim maupun warga non muslim. Artinya strategi ini berhasil. Yang dulunya mungkin dipandang sebelah mata dari warga muslim ataupun dari warga non muslim, akhirnya Ustadz itu bisa diterima. Nah, setiap kali ada rapat, Ustadz itu selalu diberikan kursi yang terdepan. Dan sebelumnya saya selalu menekankan kepada Ustadz kemana-mana Ustadz harus pakai jas, pakai pakaian terbaik Ustadz. Karena ini adalah dakwah kita, ujung tombak dakwah kita adalah di pakaian dan di tingkah laku kita. Saya tekankan Ustadz seperti itu. Alhamdulillah Ustadz melakukan hal tersebut. Ketika ada rapat-rapat dari kantor desa, dari kantor kecamatan, kelurahan, nah itu Ustadz diundang dan selalu ditempatkan di kursi paling depan. Setelah kejadian Ustadz bagi beras, berita ini tersebar kemana-mana. Dan ditambah lagi ada inisiatif Ustadz. Nah ini yang paling unik, yang paling cukup berkesan. Jadi setiap kali ada warga non muslim meninggal, ini Ustadz sendirilah datang menggali kubur warga non muslim tersebut dengan pakaian peci, dengan memakai sarung. Ustadz gali kubur tuh, membantu warga yang meninggal. Rumah duka, Ustadz datang membantu menyusun kursi-kursi, membantu menyiapkan konsumsi. Bahkan ya Ustadz juga datang membawa beras kepada keluarga yang sedang berduka. Dan ini sangat efektif. Alhasilnya Ustadz ini diangkat menjadi anak angkat salah satu ketua adat di kampung tersebut. Kata-kata mereka sih untuk non muslim ini, ya Ustadz Idrus dipersilakan dakwah. Ustadz Idrus tuh sering bagi beras dengan mereka. Ada kepala adat yang di kampung sebelah itu ngangkat anak dengan Ustadz Idrus. Nah ada juga tradisi unik ya di kampung tersebut, dan ini tidak hanya di kampung tersebut, saya juga pernah mendengar di beberapa kampung yang lain. Jika ada salah satu warga kampung yang meninggal dan ketika ingin menguburkan jenazahnya tersebut ke pemakaman muslim dan harus melewati kampung non muslim, ini harus membayar adat. Nah ini saya tidak tahu berapa besaran adat yang diminta oleh kampung tersebut, dan ini hal yang umum yang biasa terjadi ya, dan informasi ini juga sering saya dengar ya, karena mungkin tidak membawa keberuntungan atau apa sehingga harus membayar adat. Setelah Ustadz bagi beras, adat ini hilang teman-teman. Jadi ketika ada jenazah muslim melewati kampung non muslim, ini dulunya membayar adat. Nah setelah Ustadz bagi beras, adat ini hilang ya, kemungkinan bisa jadi ya tidak enak sama sang Ustadz tadi ini yang mungkin cukup banyak membantu kampung tersebut gitu. Ini adalah salah satu strategi, dan ini adalah salah satu cara Islam, cara Rasulullah, dan cara-cara ini ada di Al-Quran. Apa itu? Yaitu saling berbagi. Hampir sekitar 2 tahunan Ustadz Idrus ke sini, ya perkembangan tuh mereka pun menerima lah Ustadz Idrus, karena beliau ini akhlaknya cukup baik lah, cukup sopan. Untuk pergaulan itu tidak pandang bulu. Nah, dengan kita orang-orang muslim, apalagi lah dengan non muslim pun beliau ini sangat terbuka lah. Selain dari akhlak, Ustadz Idrus ini kalau ada rezeki seperti beras, seperti apa, itu dibagikan Bang. Dibagikan dengan warga, rezeki-rezeki lebih itu dibagikan. Sangat-sangat menolong. Alhamdulillah. Jadi kita berbagi tidak hanya kepada muslim saja, kita juga harus berbagi, membantu kepada orang-orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita. Ketika sedang keadaan susah, ya kita wajib membantunya.
Apalagi jika ada tetangga kita non-muslim dalam keadaan sakit, kita berdosa kalau kita tidak datang membantu dan membawanya ke rumah sakit saat mereka memerlukan itu. Itu dalam ajaran agama Islam. Nah, ini kampung. Berbagi, saling berbagi ini juga salah satu dakwah. Karena di kampung, Islam itu terframing bahwa Islam adalah agama telolit, agama radikal. Yang kedua, Islam terframing di masyarakat kampung, ini Islam yang suka banyak bini. Jadi jangan mau nikah sama orang Islam, nanti kau jadi bini kedua, nanti kau dimadu dan lain sebagainya. Islam ini agama miskin, jadi wajar ustadz yang datang di sebuah kampung ini dianggap ustadz miskin karena ya numpang, rumah numpang, tanah numpang, motor minjam, beras, makanan dikasih sama warga, hidupnya dari iuran warga, seperti itu. Nah, bagaimana cara dakwah yang tepat di kampung? Kita harus memfasilitasi para dai-dai kita yang bersedia bermukim berjuang di daerah-daerah pedalaman. Nah, berkat dukungan dan doa terbaik kalian, alhamdulillah sekarang sudah berdiri Baitumal Tujuh Langit. Dari sebuah channel YouTube Laskar Tujuh Langit membuat yayasan yang namanya juga sama seperti channel Laskar Tujuh Langit Indonesia. Dan Laskar Tujuh Langit Indonesia ini mendirikan sebuah Baitumal yang bernama Baitumal Tujuh Langit. Alhamdulillah udah sekitar beberapa bulan ini Baitumal sudah berdiri dan sudah mendapatkan amanah kepercayaan dari para sahabat Tujuh Langit yang telah berdonasi di Baitumal. Hasil yang terkumpul dari Baitumal berupa zakat, infak, sedekah, sudah kami belikan beras sebanyak 1 ton beras. Kita bagikan kepada mualaf-mualaf terutama di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan Laskar Tujuh Langit juga sudah membuat 2 titik pengajian. Pertama pengajian Makyul yang ada di kota Pontianak dan pengajian Ceceana yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dan alhamdulillah para jamaahnya ini kita support beras. Jadi kita motivasi para jamaah yang mengaji di pengajian mualaf ini, kita support dengan beras. Jadi manfaatnya mereka hafal Quran, mereka bisa ngaji, pulangnya mereka dapat beras. Dan alhamdulillah semenjak kita buat program beras ini, jamaah masing-masing jamaah di 2 titik pengajian ini bertambah. Ceceana tadi pagi sebelum konten ini dibuat menghubungi saya bahwa mengatakan alhamdulillah bang, jamaah saya bertambah wasilah dari beras dari Baitumal Tujuh Langit. Begitu juga dengan Makyul gitu, jarak jamaah. Karena kenapa? Karena mereka ini ketika mengaji, mereka ini lokasinya sangat jauh dan beberapa di antara mereka harus meninggalkan pekerjaan. Nah, kalau mereka meninggalkan pekerjaan, mereka nggak ada uang, mereka nggak ada yang bisa dimakan untuk hari itu. Karena kebanyakan kemampuan mualaf yang nggak ada di kota Pontianak dan sekitarnya itu masih di bawah rata-rata. Nah, dengan adanya beras ini sangat membantu sekali mereka ketika mereka belajar mengaji. Jadi ini bisa menjadi motivasi mereka semakin giat, semakin rajin untuk datang mengaji di pengajian Tujuh Langit. Manusia bumi, dakwah itu mudah. Dakwah itu kita tidak perlu berorasi, kita tidak perlu berceramah. Kita bisa berdakwah dengan pakaian kita, kita bisa berdakwah dengan senyuman kita bisa dakwah dengan perilaku kita sehari-hari. Pasti kalian sudah banyak sekali mendengar kisah-kisah bagaimana orang masuk Islam terketuk mendapat hidayah karena melihat cara berpakaian orang muslim, cara perilaku orang muslim, cara bagaimana orang muslim memperlakukan orang tuanya. Terketuk hidayah mendengar alunan suara azan. Banyak sekali kisah-kisah itu yang saya dapatkan di lapangan. Dakwah itu cukup mudah. Bagi teman-teman yang ingin sama-sama berdakwah dengan Laskar Tujuh Langit, caranya cukup mudah. Share konten ini sebanyak-banyaknya di grup WhatsApp kalian, di grup apa sajalah kalian share. Untuk mendukung Laskar Tujuh Langit dalam membuat konten-konten terbaik dan membuat program-program terbaik untuk mualaf dan musim pedalaman, kalian bisa langganan channel Laskar Tujuh Langit atau berdonasi di Baitumal Tujuh Langit. Oke, manusia bumi, cukup sekian dari saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.